Em, ini udah muncul ya di share screen-nya. Aman, aman. Hmm. Oke, kita buka dulu ya. Oke, halo, selamat pagi teman-teman dari dari alumni, teman-teman alumni MBA ITB. Pada hari ini kami dari panitia IA MBA ITB, ya, kami mau melakukan sosialisasi untuk pemilu di tahun 2025 ini. Jadi kami akan lakukan mulai sebenarnya udah di announce dari bulan April kemarin, tapi kita baru bisa sosialisasinya di hari ini. Hari ini kami mau share tentang pemilu. Sebelumnya kami kasih dulu ada sambutan dari Presiden. Silakan Pak Rangga. Halo semuanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman alumni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Punten. Kita mulai aja ya, nggak apa-apa masih sepi, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita sesuai jadwal aja gitu. Yang penting kita sudah menyampaikan, nanti materinya kita bisa sampaikan di grup-grup juga buat teman-teman yang nggak hadir di sekarang ya. Oke. Em, ya alhamdulillah pengurusan udah mencapai tahun ke-5 ya sekarang gitu. Jadinya sudah saatnya eh, ada generasi baru yang memimpin Ikatan Alumni MBA ini. Ya saya harapkan siapapun nanti yang akan menang sih bisa membawa ke alumni ini teman-teman alumni yang lain ke yang lebih baik, itu bisa memberi kontribusi lebih banyak gitu. Dari kami sendiri, pengurus sebelumnya tidak bisa banyak membantu gitu ya. Eh, Mungkin hanya beberapa event saja yang bisa kita adakan selama kurun waktu ini gitu. Dan mungkin eh, kepengurusan selanjutnya juga akan mengalami challenge yang sama. Memang saya bandingkan dengan kepengurusan ikatan alumni jurusan lainnya juga kurang lebih eh, tidak banyak berbeda lah ya, termasuk dari IA pusat juga. Di tantangan belum apa ya, mengadakan kegiatan bareng itu susah gitu ya. Tapi sebetulnya bisa gitu ketika ada acara-acara yang memang punya manfaat untuk fase hidup kita saat ini. Jadi di awal-awal pengurusan waktu itu kan kita dari pengurus banyak bikin webinar karena kebetulan waktu itu lagi pandemi gitu. Lagi pandemi jadi acara-acara banyak dilakukan secara online. Tapi kemudian eh, setelah pandemi mungkin orang-orang juga sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan online saja, jarang juga dilakukan kegiatan offline gitu ya. Tapi sekarang sudah enak, sekarang sudah melalui fase itu, sehingga kegiatan-kegiatan offline bisa diadakan. Tapi challenge-nya nanti itu eh, eh, dari pembiayaan yang dibutuhkan karena kegiatan offline biasanya otomatis akan butuh biaya gitu ya, akan butuh biaya. Nah itu nanti saya akan coba bantu karena eh, dulu kita agak kesulitan karena pengurus ITB pusat pun waktu itu masih baru gitu. Jadi masih belum solid dan masih belum ada SOP yang jelas untuk bagaimana eh, ikatan alumni yang prodi seperti kita ini bisa mendapatkan dana gitu ya. Memang harapannya setiap ikatan alumni itu bisa menghasilkan dana sendiri, apakah itu dari anggotanya ataukah dari memang ada kegiatan usaha lainnya. Tapi waktu itu kami memutuskan untuk tidak memungut biaya dari anggota. Dari anggota itu dari alumni ya, karena alumni MBA otomatis menjadi anggota IA gitu ya. Itu tidak memungut anggota, mengungut iuran anggota. Kenapa? Karena
ini masih kepengurusan baru, dan ketika pun nanti ada uang kas, kami masih belum takutnya kami belum bisa manage dana tersebut gitu, dengan baik. Gitu. Jadi kami fokus dengan pembentukan fundamental yang dibutuhkan untuk sebuah kepengurusan ikatan alumni. Fundamental tersebut diantaranya adalah jaringan, juga landasan-landasan hukum, juga apa ya SOP dalam melakukan kegiatan. Gitu. Seperti itu. Ya harapannya di kepengurusan kedua ini nanti akan lebih banyak dan lebih besar impact-impact yang ditimbulkan gitu ya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti itu. Nah, barangkali teman-teman di sini ada dari Asomba juga ya, Asomba juga ada dari alumni-alumni lain. Eh, Kalau dari Asomba karena pasti nggak akan lama lagi akan jadi alumni. eh, Mohon diperhatikan saja gitu bagaimana alumni bisa berkontribusi pada kampus, pada alumni lainnya gitu ya. Juga mungkin pada masyarakat. Ya, terutama sih pada masyarakat karena ikatan alumni pada dasarnya menjadi wadah untuk berkontribusi pada masyarakat. Tapi saya agak terdistract dengan anak saya di sini ngomong terus. Ada san ya. eh Ya, pemilu kali ini saya rasa bisa jadi tolak ukur juga bagaimana partisipasi alumni di kemudian hari di 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan akan seperti apa gitu ya. Seperti yang teman-teman panitia rasakan juga, eh, cukup sulit untuk apa ya, eh, mm, mengkomunikasikan atau mensosialisasikan si acara-acara dari MBA ITB. Tapi ya memang seperti itu dan tidak perlu disesali dan ya tetap kita jalanin aja dengan tulus gitu. Ya, dengan tulus sesuai dengan kemampuan kita semua. Ah, ya semoga di pemilu ini lancar melalui semua tahapannya dan mohon bantuannya untuk teman-teman yang di sini bisa ikut menyebarkan informasi-informasi ini sehingga kita bisa lebih merekrut lebih banyak orang terlibat dan juga bisa informasinya bisa nyampe ke alumni-alumni yang mungkin tidak ada di grup WA, tidak ada di grup tele gitu ya. Ah, ya gitu aja mungkin dari saya, Fani. Terima kasih. Mungkin setelah ini akan dijelaskan untuk timelinenya ya dan persyaratan-persyaratannya untuk menjadi calon. Ya, semoga yang terbaik yang bisa menjadi ketua alumni selanjutnya. Saya akan siap sih kalau memang butuh bantuan untuk sebagai ngobrol, sharing pengalaman sebagai ketua alumni untuk calon-calon ketua nantinya kalau mau ngobrol di WA saya. Nanti saya akan masukkan WA-nya di sini ya. Gitu aja. Terima kasih, Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you buat Kang Rangga sambutannya hari ini. Jadi pada hari ini saya sebelumnya kenalan dulu. Oke. Oke. Halo, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fani Wijaya. Saya adalah selaku sekretaris umum untuk IAMBA ITB selama periodenya Kang Rangga. Namun hari ini saya berlaku selaku ketua pemilu untuk IAM. Nah, jadi teman-teman di sini buat teman-teman alumni, uh, hari ini saya akan jelasin tentang alurnya apa aja yang menjadi concern kita, timeline, tanggal, sama persyaratan-persyaratan sebagai kandidat dan sebagai pemilih untuk di pemilu kali ini. Itu sebelumnya saya mau mention dulu, jadi Ikatan Alumni ini kan memang adalah wadah kolaborasi ya
dan jejaring untuk kontribusi antar alumni lintas angkatan sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi, menjaga kesinambungan kepemimpinan, dan meningkatkan partisipasi aktif seluruh anggota diselenggarakannya lah pemilu IA MBA ITB di tahun 2025. Pemilu ini menjadi momentum strategis untuk memilih pemimpin baru yang memiliki visi, integritas, dan komitmen dalam membawa organisasi alumni ke arah yang lebih inklusif, dinamis, dan berdampak. Jadi teman-teman untuk yang pemilu kali ini untuk masa periode 2025 sampai 2029. Gitu. Jadi kita dari tahun 2021 sampai 2025. Jadi ini udah tahun terakhir kami. Gitu. Selanjutnya tujuan untuk pemilu kali ini adalah untuk menjaga keberlanjutan organisasi melalui proses transisi kepemimpinan yang demokratis dan transparan. Yang kedua adalah mendorong partisipasi aktif alumni dalam menentukan arah dan program kerja organisasi ke depan. Yang ketiga adalah menemukan pemimpin alumni terbaik yang mampu merangkul lintas angkatan dan memperkuat konektivitas alumni. Yang keempat adalah meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas organisasi melalui tata kelola yang terbuka dan partisipasi. Next, jadi, untuk penyelenggaraan pemilu IAIMBA kali ini adalah struktur organisasinya. Jadi ini adalah beberapa orang yang terlibat dalam kepanitiaan pemilu kali ini. Saya selaku ketua pemilu dan Angga dia sebagai dewan pengawas pemilunya. Di bawah sini ada PIC mengenai verifikasi kandidat. Di sini ada Kang Radar, dia juga hadir hari ini. Dia akan verifikasi apakah benar yang mendaftar sebagai kandidat itu adalah alumni-alumni asli ya. Jadi memang tercatat secara resmi di kampus bahwa memang yang bersangkutan adalah alumni dari MBA ITB dari angkatan berapapun karena kami punya database-nya. Yang kedua di sini ada Teh Puri, beliau adalah PIC untuk hukum dan etika. Jadi dia akan concern untuk ngecek juga bekerja sama bersama dengan Kang Hadar untuk lihat juga karena ini di sini kami mau make sure bahwa memang tidak ada untuk calon kandidat tidak melakukan pelanggaran etika organisasi dan apapun ya di organisasi manapun. Jadi kami akan sama-sama bekerja sama. Ini Kang Hadar dan Teh Puri akan kolaps di hal ini dan pada saat nanti campaign juga ini Tepori yang akan pantau teman-teman kandidat yang apakah semua yang dilakukan campaign-nya itu sesuai atau enggak. Nah, yang ketiga di sini ada divisi yang ketiga itu PIC komunikasi dan publikasi. Ini ada Tata dan Gloria. Mereka ini adalah adik-adik teman-teman Asomba ya yang akan bantu kami untuk penyelenggaraan si pemilunya ini. Terus yang divisi yang keempat ada tim PIC kampanye dan debat. Jadi nanti sepanjang kampanye nanti akan dibantu sama ada Andi dan Abdul buat teman-teman dari Asomba yang akan guideline akan pantau juga kampanye yang dilakukan oleh teman-teman. Nanti di sini ada debat, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya, nanti ada debatnya. Nah, divisi yang terakhir yang ini paling cukup krusial adalah PIC, IT, dan pemilihan suara. Ini akan dipandu sama Teh Astrid dan dari pengurus IAMBA dan ada Aiden dari teman Asma juga. Gitu. Jadi ini kurang lebih teman-teman yang ada di kepengurusan untuk penyelenggaraan pemilu. Nanti mungkin teman-teman bisa tanya sama salah satu dari kami gitu. Mau direct langsung ke saya, kalau mau ikut tangga boleh, atau sama teman-teman Asma juga kita udah dapat informasi. Oke. Nah, next. Next. Nah, ini adalah alur pemilu sepanjang pemilu kami. Kita sebenarnya udah mulai dari bulan Maret, cuman kita baru untuk menyusun tim dan sebagainya. Ini pengumuman pemilu kami pertama kali kami lakukan di tanggal 17 April. Lalu sosialisasinya kami lakukan hari ini tanggal 3 Mei. Nanti batas akhir pendaftaran untuk calon kandidat adalah di tanggal 10 Mei.
Dan pengumuman kandidat dan kampanye mulai di tanggal 13 Mei, teman-teman. Nah, nanti pada tanggal 17 Mei kita akan melakukan debat publik. Debat ini akan dilakukan secara online, live melalui YouTube-nya IAINDA. Terus untuk pemungutan suara kami lakukan secara online karena nggak memungkinkan kalau offline ya teman-teman. Jadi kami punya waktu dari tanggal 19 sampai tanggal 28 Mei untuk dilakukan pemungutan suara secara online. Nah, nanti tanggal 4 Juni akan dilakukan pengumuman pemenang pemilu. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya ada sertijab dan pelantikan untuk pemenang pemilunya, tapi ini informasinya mungkin akan dilakukan di bulan Juni atau di Juli. Depends, kita akan koordinasi juga sama IA Pusat karena yang melantik untuk melantik presiden barunya itu nanti dari IA Pusat dan nanti akan koordinasi juga sama kampus UNDAI. Oke, selanjutnya saya mau jelasin tentang syarat dan mekanisme pendaftaran kandidat. Nah, ini ada beberapa syarat untuk menjadi kandidat dari presiden IA yang baru, yaitu yang pertama adalah alumni NDA ITB Bandung ataupun Jakarta. Jadi nggak menutup kemungkinan, nggak harus karena yang pertama ini kami kepengurusan mesti banyaknya dari Bandung. Bukan berarti teman-teman dari Jakarta, NDA Jakarta nggak bisa kontribusi, tentu saja bisa gitu. Nanti mekanismenya itu yang pertama syaratnya memang harus alumni, nanti ini yang akan kami verifikasi datanya ke kampus juga kalau misalnya data kami nggak ada, apalagi untuk misalnya alumni-alumni baru mungkin datanya belum nyampe ke kami, nanti kami akan koordinasi ke kampus ya untuk ngecek benar nggak sih ini alumninya memang alumni dari MIITB Bandung ataupun Jakarta. Nah, yang kedua adalah tidak memiliki riwayat pelanggaran kode etik. Jadi kalau misalnya mungkin ada pelanggaran pernah di organisasi yang sebelumnya itu melakukan pelanggaran kode etik misalnya pemalsuan nama atau pemalsuan jurusan dan lain-lain, itu kami make sure bahwa calon kandidat itu bersih dari pelanggaran-pelanggaran kode etik ini. Terus yang ketiga adalah mengisi formulir pendaftaran. Jadi formulir pendaftarannya akan berupa link, nanti saya sertakan atau bisa cek juga sih sebenarnya di pengumuman kami kemarin sudah ada formulirnya ini isinya apa aja. Nah, untuk di formulir calon presiden ini yang pertama adalah tentu akan mengisi nama, jurusannya apa gitu kan. Terus angkatan berapa gitu. Terus sudah gitu dia harus menampilkan surat permintaan kesediaan. Jadi di sini di mana surat tersebut berisikan bahwa yang bersangkutan itu bersedia untuk mengisikan data-data pribadinya mengenai jurusan, nama, tempat tanggal dan sebagainya itu di lembar khusus kami sudah siapkan. Terus yang kedua itu dia bersedia mengaku ya bahwa dia tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik sebelumnya. Terus yang ketiga, yang bersangkutan juga bersedia untuk mengikuti proses pemilu ini sesuai dengan ketentuan yang kami berlakukan dari panitia pemilu. Terus yang keempat, bersedia untuk membuatkan visi misi yang secara tertulis. Jadi visi misi secara tertulis tentang si menjadi presiden dari IAITB ini, IAIMBA. Gitu. Terus udah gitu melampirkan juga kurikulum vitae. Jadi kami juga perlu tahu alumni tersebut itu sekarang posisinya dia sebagai apa gitu kan, secara karir atau misalnya ada yang usaha juga bebas, jadi nggak harus berkarir secara profesional. Tapi kalau misalnya ada teman-teman dari entrepreneurship yang sekarang jadi pengusaha juga bisa nanti tolong dilampirkan kurikulum vitae-nya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah mengikuti debat publik yang diselenggarakan secara resmi. Jadi nanti kami tadi saya sudah mention di tanggal 17 Mei kita akan melakukan debat publik antar kandidat. Kita masih belum tahu misalnya kandidatnya ada 5 ya kita akan debat untuk 5 orang kandidat. Jadi, kurang lebih ini syarat dan mekanisme seperti apa. Dan selanjutnya adalah kampanye ya teman-teman.
Nanti kampanyenya akan dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi jangka waktunya adalah pada saat kami sudah announcement siapa aja kandidatnya di tanggal 13 Mei, nanti akan ditutup H-1 sebelum pemilunya berakhir. Jadi pemilunya berakhir di tanggal 28 Mei, nanti kami akan tutup di tanggal 27 Mei untuk tidak ada kegiatan kampanye lagi ya teman-teman. Jadi semuanya dari tanggal 13 Mei sampai tanggal 27 Mei. Jadi itu durasi untuk kampanye. Kampanye yang boleh dilakukan seperti apa? Tentu kami akan campaign teman-teman dari sosial media resminya IAIN dan ITB. Jadi kami punya ada Instagram, ada YouTube-nya juga. Mungkin nanti kami akan kami akan lakukan akan announcement ya teman-teman. Ini adalah si calon kandidat ini namanya siapa, jabatannya, role-nya saat ini apa, dan visi misinya seperti apa. Gitu. Itu akan kami announce di sosial media kami dan mereka boleh melakukan kampanye di sosial media pribadinya dengan terus nanti ini masih mantau ada sesi resmi ya tentang webinar atau dari kami. Ini kayaknya depends, kita belum tahu. Tapi kalau misalnya debat publik ini yang wajib tadi ya, teman-teman kalau misalnya mau lakukan ini debatnya akan kami informasikan lebih lanjut untuk para kandidat. Nanti akan ada meeting tentang hal ini. Gitu. Yang ketiga adalah kandidat dilarang menggunakan secara tidak etis seperti difitnah atau black campaign ya, serangan personal terhadap kandidat-kandidat lain. Gitu. Ini rules-rules apa pemilu pada umumnya aja gitu. Nggak, kita juga nggak ada black campaign ya. Oke. Selanjutnya adalah debat ya. Debat ini akan dilaksanakan tadi tanggal 17 Mei. Moderator dan panelisnya akan dilakukan oleh alumni-alumni senior. Mungkin nanti akan ada dosen atau alumni senior atau yang bakal apa ya jadi panelisnya untuk bertanya sama calon-calon kandidat. Tentu ini akan disiarkan secara online di YouTube dan Zoom kami ya di YouTube. Selanjutnya, nah, sanksi untuk kandidat adalah yang melanggar aturan kampanye atau terbukti melakukan kecurangan dapat dikenakan diskualifikasi, sanksi lainnya oleh panitia pemilu, dan jika ditemukan pelanggaran berat, pemilu akan dapat dibatalkan dan diulang sesuai dengan keputusan panitia. Jadi ini adalah sanksi-sanksi yang bisa yang dapat dikenakan oleh kandidat yang melanggar. Selanjutnya adalah syarat dan aturan untuk pemilu. Yang pertama adalah pemilih harus merupakan alumni MBA ITB Bandung maupun Jakarta yang terdaftar secara resmi. Ini akan kami make sure dari database yang kami terima dari kampus ya teman-teman. Terus yang kedua adalah hak suara. Setiap pemilih hanya dapat memberikan satu suara. Jadi hanya satu suara aja. Setiap ini akan kami make sure ya satu nama hanya punya satu suara aja untuk memilih satu kandidat. Terus yang kedua, keamanan dan validitas pemilu dilakukan secara online menggunakan platform terpercaya. Jadi platform yang kami gunakan saat ini adalah Google Form. Google Form-nya itu kami direct pakai email yang langsung kami dapat dari kampus. Jadi email SBM ya teman-teman. Dan itu hanya dapat diakses oleh panitia tertentu. Jadi nggak semua panitia punya akses untuk buka si data ini atau berubah-ubah datanya. Jadi yang bisa punya itu Kang Rangga, saya dan tim IT dan pemungutan suara. Ya. Jadi yang punya akses untuk ke pemilu ini hanya beberapa divisi aja. Jadi nggak kebuka untuk semuanya. Jadi make sure bahwa uh, pemilu ini aman dan kita bisa buka datanya nanti pada saat kami mengumumkan calon kandidatnya ya. Terus yang kedua adalah pemilih akan menerima akses login untuk mencegah kecurangan ya. Nanti ada aksesnya untuk mencegah kecurangannya seperti apa. Jadi udah kodenya semua unik. Yang kedua, yang selanjutnya adalah pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tadi jadwalnya adalah tanggal 19 Mei sampai tanggal 28 Mei. Dilakukan secara online, teman-teman. Nah, keberatan atas hasil pemilu dapat dilakukan maksimal 48 jam setelah pengumuman resmi.
Nah, tim hukum akan menangani semua keberatan dengan adil dan transparan. Jadi nanti tim hukum akan cek keberatannya dapat diterima atau enggak. Nanti kita akan diskusikan seperti apa. Kalau misalnya ditolak, kami akan langsung men-share bahwa ditolak. Terus sanksi untuk pemilih, yaitu pemilih yang melanggar aturan termasuk memberikan suara ganda atau manipulasi data dapat dikenakan diskualifikasi atau sanksi lain sesuai dengan keputusan panitia. Mungkin di sini kalau misalnya tiba-tiba ada yang melanggar aturan, dia bikin suara ganda atau dimanipulasi data pribadinya, kami akan diskualifikasi. Jadi suara dia akan dianulir. Gitu. Sanksi lainnya mungkin nggak boleh ketemu lagi di tahun berikutnya. Itu tergantung sejauh apa tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh sang pemilih. Gitu. Selanjutnya adalah ini tadi mekanisme pemilu online-nya dilakukan dengan voting online. Ini akan ada nanti si Google Form-nya dibagikan di periode waktu 19 sampai tanggal 8 gitu. Aksesnya diverifikasi oleh setiap pemilih dan tim IT dan tim hukum. Selanjutnya adalah pengumuman setelah tanggal 28 Mei, kami masih punya waktu untuk perhitungan dan validasi suara-suara dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 3 Juni 2025. Di situ fase kami bekerja untuk ngecek memang ini suaranya tidak di-enroll atau misalnya data-datanya memang benar ya. Karena kita juga harus make sure sama database yang kita punya. Kalau memang benar alumni ini adalah alumni dari MBA ITB Jakarta maupun Bandung. Lalu pengumuman pemenang resmi akan dilakukan tanggal 4 Juni, teman-teman. Jadi ini kami akan announce siapa pemenangnya dan berapa perolehan suara yang diterima. Selanjutnya di sini. Nah, ini untuk pelantikan dan serah terima jabatan nanti akan dilakukan oleh kami dari kepengurusan lama ke kepengurusan baru. Lalu ada laporan kinerja pengurus lama ke pengurus baru juga, serta dilakukan pelantikan pengurus baru. Nah ini mungkin estimasinya akan dilakukan di bulan Juni, tapi kami belum menetapkan tanggalnya karena kalau nggak salah IA pusat juga sedang melakukan pemilu. Saya belum lihat timelinenya apakah ini berbenturan dengan mereka atau kita harus menunggu pengurus IA yang baru dulu, baru kita lakukan pelantikan untuk presiden barunya. Ini nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Gitu. Nah, sekian informasi mengenai pemilu. Boleh kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau tanya, boleh langsung open. Thank you. Ini ada beberapa detik. Mungkin buat teman-teman alumni ada yang mau ditanyakan terkait tentang informasi pemilu kali ini. Atau mungkin udah ada yang udah daftar ya untuk jadi calon kandidat. Mau tanya dong. Ya boleh, silakan Asmi. Iya, mungkin udah dijelasin cuman kelewat kali sih baru masuk. Oke. Gimana? Ambil formulir bayar nggak? Oh enggak. Oh ya. Oh enggak. Free. Iya. Soalnya ini mah ini aja, sekedar ngobrol aja. Kalau di pemilu pengurus pusat, ambil formulir itu bayar. Terus nanti dananya buat apa? Dana buat operasional pemilu. Terus kalau ada sisa buat kas di kepengurusan selanjutnya. Gitu. Karena ya itu sih sebagai bukti keseriusan sama buat modal dia inilah buat sang pemenang ini menggerakkan organisasi. Tapi ya udah nggak harus kok, nggak harus. Oke, ya. Lanjut. Oke, thank you Asmi. Iya, jadi kemarin saya sempat lihat juga kalau misalnya di pusat kan ada itu ya, ada formulir pendaftaran sama ada biayanya juga rasanya. Nominal cukup besar ya. Tapi kalau dari kami sejauh ini tidak ada ya, jadi masih Ya.
Oke. Ya. Untuk Lumayan. sekarang, Iya. untuk keterlibatan dalam IAMBA kita sebisa mungkin tidak memberatkan ke pengurus sih. Maksud saya jadinya eh, belum daftar pun juga ya jangan sampai ada pemungutan dana-dana seperti itu. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Ini tadi ada Kang Renaldi mungkin. Atau tadi itu. Atau Teh Inti, ada yang mau ditanyain? Van, saya jadi mau nanya nih ke Belum. ya, apa memungkinkan untuk dilakukan sosialisasi lagi juga? Sosialisasi mungkin aja. Mungkin mau di minggu depan ya Pak. Sebelum kita tutup. Mungkin di pertengahan minggu. Mungkin di malam kali ya, Malam ya. malam weekdays, malam gitu orang mungkin udah bisa tune in gitu. Boleh, boleh. Nanti nextnya mungkin di hari apa? Rabu. Rabu Bisa. depan. Rabu depan di malam ya kita buka lagi sosialisasinya buat teman-teman alumni yang mungkin kan kalau hari ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu mesti hari keluarga gitu kan. Makanya kita adain pagi gitu. Nanti nextnya di weekdays ya di tanggal 7. 7. Ada Rabu malam. Di jam 7 malam ya Pak Rangga? Boleh, boleh, saya bisa menjelaskan sama. Hmm. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanya lagi teman-teman. Kalau nggak saya akhir sesinya. Udah bisa. Ada yang nggak ada teh udah cukup jelas. Oh inti tadi udah cukup. Oke. Kalau gitu kita tutup ya Pak Rangga. Anak, Bang. Oke. Oke, kalau gitu thank you buat teman-teman yang sudah hadir hari ini, buat teman-teman alumni, buat teman-teman pengurus dari IAM dan ITB juga, dan teman-teman Asmaba juga. Thank you buat waktunya. Next year kita akan lakukan sosialisasi lagi mungkin di tanggal 7 Mei di jam 7 malam. Kita harapkan lebih banyak lagi alumni yang tahu informasi terkait tentang pemilu ini karena kita selain butuh kandidat kita juga butuh pemilih ya. Jadi untuk mendukung calon kandidat-kandidat yang nanti ada di pemilu ini gitu. Thank you buat waktunya. Selamat hari, selamat weekend, selamat istirahat juga teman-teman. Thank you, bye bye. Thank you, Fani. Thank you semuanya ya. Makasih semua.